Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid bin Nastiar dari Prodi D3 Sekretariatan dengan NIM 2408 03 10 30 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi internal. Sebelum saya menjelaskan pengertian dari komunikasi internal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi ini adalah proses interaksi antara manusia dengan sesama manusia, atau juga interaksi sama manusia dengan lingkungan. Dua atau lebih individu interaksi dan mengaruhi gagasan, opini, kepercayaan, dan sikap satu sama lain. Mereka bisa saling menukar informasi melalui berbicara, gerakan bagian badan, tanda dan lambang, ekspresi, dan lain-lain, termasuk juga menggunakan media. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu pengertian komunikasi internal. Jadi, komunikasi internal ini adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan tersebut lekat dengan terstrukturnya yang khas atau organisasi, dan pertukaran gagasan secara langsung dalam perusahaan. Berikutnya yaitu ada fungsi dan tujuan komunikasi internal. Fungsi di sini dan tujuan komunikasi internal ini ada beberapa contohnya ya. Yaitu yang pertama, fungsi komunikasi internal yaitu untuk kelancaran kegiatan organisasi, manajemen perlu membuat keputusan. Oleh karena itu, komunikasi ini penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat demi kelancaran kegiatan organisasi dan tepat waktu dalam memberikan informasi. Jadi, sesama karyawan dan pimpinan atasan ini tidak terjadi miskomunikasi dalam melakukan sebuah kegiatan organisasi di perusahaan atau kegiatan tugas di perusahaan. Nah, kalau tujuannya nih, tujuan utama komunikasi internal ini itu adalah untuk memastikan kelancaran fungsi kegiatan organisasi dan memastikan tiap karyawan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dan dia keterbukaan dalam organisasi. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik di komunikasi internal, yaitu terdapat 3 macam ya. Yang pertama ini ada menumpuh iklim harmonisasi lingkungan tempat karyawan bekerja di antara satu sama lain untuk mengembangkan semangat kerja. Yang kedua ini ada selalu menunjukkan aspek kemanusiaan yang merupakan faktor terpenting bagi lancarnya proses manajemen. Yang ketiga ini ada menumpuk perasaan kejiwaan yang dapat menyatukan setiap karyawan dengan pekerjaan mereka. Di sini ada 2 ya hubungan. Yang pertama ada hubungan dengan karyawan atau employer relation, dan yang kedua ini ada hubungan dengan pemegang saham yaitu stockholder relation. Berikutnya nih ada tantangan di komunikasi internal atau sebuah tantangan dalam organisasi, yaitu karakter anggota dalam organisasi dan karakter pemimpin dalam organisasi. Kalau yang pertama, karakter anggota dalam organisasi ini itu perbedaan pendapat. Misalnya sama anggota nih menyampaikan pendapat kepada pimpinan mereka atau ketua mereka, tapi ada salah teman mereka atau anggota lain itu menyampaikan pendapat juga. Jadi itu harus saling menerima. Kalau nggak bisa itu jadinya bentrok atau tidak bisa saling menerima, bisa menyebabkan kegaduhan atau ketidakakuran sama anggota. Terus yang kedua ini ada karakter pemimpin dalam organisasi, yaitu mengesampingkan ego, mengutamakan kepentingan organisasi dan bersikap profesionalisme. Itu membuktikan bahwa pemimpin itu tidak jatuh harga dirinya di depan para anggota-anggotanya, jadi harus lebih bawah dalam menyampaikan sebuah gagasan kepada bawahannya. Berikutnya ini ada efektivitas ya. Efektivitas komunikasi internal dinilai itu terdapat 5 nilai. Yang pertama ada komunikasi 2 arah, adalah komunikasi dengan 2 arah dari manajemen ke karyawan atau sebaliknya dari karyawan ke manajemen. Yang kedua ini ada kemampuan interpersonal, adalah kemampuan setiap karyawan dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain di internal organisasi. Terus yang ketiga ini ada kesadaran dan budaya risiko, adalah setiap terdapat potensi resiko karyawan
pengelolaan risiko operasional dan kelangsungan usaha. Berikutnya ini ada jenis-jenis dan dimensi ya. Jenis-jenis komunikasi internal. Yang pertama ini ada komunikasi personal. Jadi komunikasi antara dua orang dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu komunikasi tatap muka (face to face communication) dan komunikasi bersedia atau medias communication. Terus jenis komunikasi yang kedua ini ada jenis komunikasi kelompok atau komunikasi sesama grup dan anggota. Jadi semisal ada sebuah kelompok itu kita bisa melakukan komunikasi bersama antar individu, tapi setiap anggotanya bisa diajak komunikasi juga. Dapat juga besar, tapi jumlahnya tidak ditentukan dengan perhitungan secara eksak, namun ditentukan berdasarkan ciri dan sifat komunikasi dalam bentuknya. Komunikasi kelompok terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Berikutnya ini ada dimensi ya. Dimensi di sini terdapat dua poin, yaitu dimensi komunikasi internal, yaitu dimensi komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, dan juga sebaliknya dari bawahan ke komunikasi ke atas sama pimpinan. Terus yang kedua ini ada dimensi komunikasi atau komunikasi horizontal. Itu adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf. Jadi yang sepadan antara teman dan teman, bukan antara teman dan bos. Antara karyawan sesama karyawan dan sebagainya. Komunikasi horizontal biasanya melibatkan koordinasi informasi dan memungkinkan orang-orang dengan pangkat yang sama atau tidak tinggi darinya dalam satu organisasi untuk bekerja sama atau berkolaborasi. Komunikasi antar karyawan pada level yang sama sangat penting untuk terselesaikannya pekerjaan yang dibutuhkan. Ini ada 7 metode komunikasi internal ya. Yang pertama ada memo, yang kedua ada wawancara, yang ketiga ada telepon, yang keempat ada laporan, yang kelima ada papan pengumuman, yang keenam ada diskusi tatap muka, dan yang ketujuh ada digital. Terima kasih.